Messi baru aja kehilangan respect banyak orang karena sikapnya ke Cucurella. Di tengah pertandingan, Pau Kubarsi mendapatkan luka di mulutnya, dan Cucurella berniat ngasih tahu hal itu ke Messi. Tapi Messi malah manfaatin momen Cucurella yang megang mulut buat ngadu sama wasit. Messi pengen framing Cucurella nutup mulut buat ngomong hal kasar atau rasis biar dapat kartu merah. Gak nyampe sedetik loh itu. Emangnya sempat buat ngomong apa sih? Nonton bola bisa cek profil. Makin kesini Messi makin nunjukin sikap angkuhnya. Bahkan di akhir laga, ketika pemain setimnya yang selalu bela Messi bikin kericuhan, Messi malah cuek dan kayak gak kenal. Kayak gini katanya humble. Dek, gimana cara ngenalin fans Argentina? Gampang. Gimana? Kalau lihat yang lagi sedih, galau, gundah gulana biasanya itu fans Argentina. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia. Dan seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa untuk ucapkan salam Yeay, salam Songsang, dan salam makan pagi kepada tetangga kita, ya, orang-orang tolol dengan otak sebesar kacang, IQ 15 ringgit, ya siapa lagi kalau bukan Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Republik Belacan Malaydes. Ya, di sini kita sudah tahu bersama bahwa Piala Dunia sudah usai, tetapi hiruk pikuknya itu masih tetap tertinggal sampai sekarang, ya. Usai Piala Dunia ini, Argentina akan sulit lepas dari cap rasis yang membuat kita mengerti ya kenapa mereka ini memiliki benang merah atau kesamaan dengan Malaydes tetangga kita, ya, ternyata dari hubungannya dari sifat rasisnya ini. Ya, kita tahu bersama seperti kemarin ketika mereka memalsukan dokumen pemain-pemain untuk diakui sebagai orang Malaydes, yang paling banyak itu dari Argentina. Nah, sekarang kita baru tahu penyebabnya apa. Ternyata mereka itu memiliki pondasi yang sama, yaitu rasis, gitu ya. Dan dampaknya apa sekarang pasca Piala Dunia ini? Selain Argentina pulang tidak membawa apa-apa, tetapi Piala Dunia kali ini juga sukses merusak reputasi anak baik yang dibangun oleh Messi selama ini, ya. Ya, pandangan orang kepada Messi setelah Piala Dunia kali ini sudah tidak pernah sama lagi. Ya, kalau sebelumnya dia itu mendapatkan citra baik, meskipun sampai kapanpun itu Messi itu akan dipandang sebagai legenda sepak bola, sebagai talenta terbaik, salah satu talenta terbaik yang pernah dilahirkan dalam dunia sepak bola. Tetapi citra yang dia bangun selama ini, citra positifnya itu hancur lebur. Bagaimana di pertandingan ini dia menghalalkan segala cara untuk menang, salah satunya bagaimana dia berusaha membuat Cucurella untuk keluar dengan mengadukannya kepada wasit ketika Cucurella berbicara kepada dia mengatakan bahwa mulut dari Kubarsi yang dihantam, baru saja dihantam oleh Enzo Fernandez itu cedera, gitu ya. Nah, inilah Messi kemudian ketika Paredes itu menghantam Rodri dan kemudian juga menimbulkan kericuhan dengan pemain-pemain lain, dia sebagai kapten hanya diam saja. Nah, itu pembahasan tentang Lionel Messi ya sekarang, ya, karena sudah usai Piala Dunia, kita kembali ke pembahasan sepak bola lokal, ya, dan segala kelucuan tetangga kita, ya, kaum mola-mola darat, ya, Bani Sarapan wal angan-angan yang ada di negeri Malaydes. Ya, kali ini kita membahas sebuah peristiwa yang terjadi beberapa hari yang lalu, ya, ketika Piala Dunia masih berlangsung. Romain Molina, wartawan dari Perancis yang kemarin itu mengungkap dan menyelidiki skandal pemalsuan dokumen dari 7 pemain naturalisasi Malaydes, ya, yang terbukti semuanya itu palsu, itu menulis sebuah tweet, ya. Di dalam tweetnya itu dia mengatakan kali ini kita bahas Indonesia, gitu ya. Jadi dia memiliki Indonesia. Nah, dari tweet ini, ya, orang Malaydes, ya, yang kita semua sudah paham bagaimana tingkat kecerdasannya, bahkan keledai pun malu kalau disamakan bodohnya sama mereka, ya, dengan otak yang sebesar kacang itu dengan IQ 15 ringgit, itu langsung yang kebahagiaan terbesarnya adalah melihat Indonesia terpuruk, itu langsung menghayal di dalam alam wahamnya itu, mereka membayangkan bahwa itu terkait dengan pemain naturalisasi Indonesia yang tidak legal, gitu. Nah, contohnya ini ada beberapa sih waktu itu yang menulis, tetapi ini yang menarik saya tampilkan itu dari Kopa TV, ya. Di Kopa TV itu di Instagram. Nah, di Kopa TV ini dia mengatakan bakal terlondeh, gitu, bakal terlondeh. Ya, kita yang orang Indonesia mungkin
bingung ya, kecuali mungkin saudara-saudara kita yang suku Melayu ya. Selain itu, apa itu terlondeh? Dan ini mereka katakan bahasa Indonesia itu adalah bahasa mereka, bahasa Melayunya mereka itu ya, padahal itu bahasa yang kacau. Nah, terlondeh ini, saya nggak paham itu apa ya artinya terlondeh. Jadi untuk memahami arti terlondeh ini, saya terpaksa menggunakan AI ya, dan saya pun bertanya ya apa arti kata terlondeh di dalam bahasa Malaides gitu. Nah, dijawablah oleh AI ini, ternyata terlondeh ini maksudnya itu seperti melorot dan kaitannya seperti celana ya, celana yang melorot, seluar terlondeh. Jadi celana itu melorot ya, turun ke bawah gitu. Jadi artinya itu seperti kita itu malu ya, karena sebagai celana itu kemudian dipermalukan dengan menarik celana. Seperti itu kira-kira arti terlondeh itu. Kemudian kita lihat lagi teks di bawahnya ya, satu peristiwa menggerunkan terjadi katanya kan, apakah ini kaitannya dengan pemain naturalisasi dari Indonesia? Jadi menggerunkan apalagi ini? Nah, saya tanya lagi kepada AI ini. Jadi menggerunkan itu dalam bahasa Malaides ternyata artinya mengerikan sekali ya. Sampai begitu mengerikannya sampai kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, itu sangat mengerikan. Jadi dia bayangkan tuh dari si Roma Molina ini bahwa itu akan membahas tentang Indonesia terkait dengan FIFA ini, itu karena pemain naturalisasi kita gitu. Ini sekali lagi membuktikan ya bahwa apa yang di dalam pepatah atau ujar-ujaran Cina itu yang mengatakan ya, anjing itu selalu berpikir, semua orang itu berpikir seperti anjing gitu ya. Disitulah itu untuk menggambarkan orang-orang ber-IQ rendah, orang-orang dengan peradaban rendah, karena Malaides ini seperti kita tahu sudahlah tingkat kecerdasan yang rendah dan peradabannya pun cuma setara manusia zaman batu dulu ya, yang hidup di dalam goa. Jadi ketika mereka Roma Molina mempermasalahkan mereka itu dengan 7 pemain naturalisasi bodongnya mereka ya, si tolol dari Malaides ini juga berhayal bahwa ketika Roma Molina menyebut Indonesia bahwa itu terkait dengan pemain naturalisasi kita gitu. Padahal pemain naturalisasi Indonesia ini itu sangat transparan semua prosesnya ya, bukan seperti mereka ketika si Bajingan Johor mengatakan kita sudah mengenal pasti 7 pemain tersebut. Udah, itu aja udah cukup mereka percaya ya, karena tingkat kecerdasan mereka itu tidak memungkinkan mereka untuk berpikir kritis. Jadi ya udah, itu mereka percaya aja ketika dikatakan oleh si Bajingan tersebut bahwa itu mereka sudah mengenal pasti 7 pemain, dikasih terus warga negara. Kita kan enggak ya. Jadi prosesnya itu dicari dulu, diselidiki kaitannya dengan keluarganya, dan kemudian juga setelah itu ada sidang DPR dulu untuk menerima mereka sebagai warga negara Indonesia. Prosesnya nggak gampang gitu, dan semuanya transparan. Jelas siapa kakeknya, jelas siapa keluarganya itu gitu ya. Ya sebagai contoh, ini misalnya ya, ini sekaligus kita tunjukkan ya bagaimana sebenarnya cara naturalisasi yang benar itu gitu ya, meskipun dengan otak mereka sebesar kacang, orang Malaides itu nggak paham dengan apa yang kita katakan, tapi di sini kita jelas. Contohnya ketika naturalisasi dari Matt Baker kemarin ya, jadi dari Mitchell Baker. Kalau Matt Baker memang sudah jadi pemain kita dan bukan naturalisasi, dia memang sudah WNI sejak lahir seperti rekan Bagot. Nah, ini waktu Matt Baker kemarin, kita lihat ini prosesnya. Halo Indonesia, saya akan memberikan yang terbaik. Makanan kesukaan. No. I hate the beach, but I... Iya, lupa. Ponakan aja biar muda ya nggak? Di sini. Tahun berapa ini? Wah, mulai lama. Semua ini keluarga besar ya. Jadi kalau surat-surat buat pamen ini makanan kesukaan. No pamen. Rendang, cemele. Rawon. Cendol durian. Lengkap. Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji mengakui, tunduk, dan setia
para Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Besar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Put my finger on your tongue 'cause you love the taste, yeah. These hearts adore everyone the other beats harder for. Nah, di situ kita lihat pihak Kemenpora ya diwakili Erick Thohir sendiri itu membawa kakek neneknya ke sana ke lokasi pengambilan sumpah tersebut, berbicara dengan bahasa Indonesia, ditanyakan apa kesukaannya gitu. Nah, proses-proses seperti ini kan nggak dialami oleh pemain-pemain bodong kemarin katanya, yang paspor kami mahal, bukan cuma dipasangin songkok itu sudah menjadi WNI, katanya sudah menjadi warga negara. Sementara proses kita itu dalam sekali, padahal mereka itu ya cuma dipakai songkok si Havel kemarin ya, si Havel kemarin, dan terbukti bodong semua gitu, bodong semua. Inilah mereka itu berpikirnya ya. Nah, dan sementara itu setelah kita perhatikan dan selidiki, ternyata apa yang dimaksud Romang Molina ini terkait dengan Indonesia yang dia bahas tentang FIFA itu jauh panggang dari api. Kalau dikaitkan dengan naturalisasi itu nggak ada hubungannya, karena naturalisasi Indonesia ini semuanya sah ya, legal dan jelas semuanya ya. Jadi kalau dalam bahasa makanannya halal tayyiban. Nah, halalan tayyiban ya, itu yang terjadi. Jadi bukan naturalisasi haram seperti yang mereka lakukan ya, yang pemberian keluarga negaranya pun itu catat prosedur seperti yang tertulis di sini gitu. Nah, jadi mungkin juga mereka itu karena melihat wajah kita dan mereka itu mirip dengan wajah mereka di masa lalu. Kalau sekarang mereka itu dengan nuansa Asia Selatannya itu sudah kuat sekali ya. Di samping perempuan Malaides ini banyak yang menikah dengan Bangla gitu, dan bahkan menterinya sendiri Mat Sabu itu menyarankan kalau ingin hidup tenang di hari tua, kalau ingin hidup nyaman, menikahlah dengan orang Bangla karena orang Bangla itu rajin-rajin ya, jadi bukan pemalas seperti laki-laki tempatan mereka seperti Melayu darat tipe M ini ya. Jadi itu mereka itu malas-malas, dan itu menteri mereka sendiri yang mengatakan, bukan kita. Ya, dan baru-baru ini satu berita dari Gazet Malaides ini juga menginformasikan bahwa sekarang ini 2 juta bayi yang lahir di Malaides itu lahir dari perkawinan perempuan tempatan Malaides ini dengan orang Rohingya gitu. Jadi semakin banyak ya, semakin dominan wajah-wajah Asia Selatan di Malaides ini nanti ya. Bahkan nanti generasi anak kita datang ke Malaides, mereka sudah tidak lagi melihat Malaides itu sebagai bagian seperti kita ya, dengan wajah-wajah seperti kita, itu mungkin tidak ada lagi gitu, karena akan sudah dominan wajah-wajah dari Asia Selatan. Nah, begitulah Malaides ini kita lihat ya. Tiada hari mereka itu tanpa memikirkan Indonesia, selalu berpikir buruk tentang Indonesia gitu. Dan apalagi penyebabnya kalau bukan karena mereka itu memang dibuat bodoh permanen oleh pemerintah negara mereka, yang mana mereka itu kebodohan itu diawetkan oleh negara ya, diawetkan oleh negara ya. Pertama tentu saja melalui pasal 135 mereka yang memberikan kewenangan kepada atau memberikan keistimewaan kepada Melayu tipe M ini. Dan kemudian juga itu kebijakan mereka dalam membatasi berita gitu, yang diberitakan itu tentang Malaides itu hanya baik-baiknya saja gitu ya, minim sekali berita yang tentang negatif ya, berita negatif tentang Malaides. Dan sebaliknya untuk Indonesia, mayoritas berita-berita tentang Indonesia itu berita-berita berisi tentang informasi negatif soal Indonesia, dan seperti itulah citra mereka terhadap Indonesia itu dibentuk ya. Untuk itulah saya selalu mengatakan ya, kita tidak bisa memperlakukan orang-orang Malaides ini sebagaimana orang-orang normal, manusia normal ya, karena pada hakikatnya orang-orang Malaides ini memang belum layak hidup di dunia modern ini ya, karena tingkat kecerdasan dan tingkat peradaban mereka itu masih cocoknya hidup untuk di zaman batu ya, dalam peradaban di dalam goa. Jadi seperti itu mereka belum sanggup untuk menganalisa sesuatu tersebut ya. Jadi jump into conclusion namanya, jadi melompat ke kesimpulan langsung, itu adalah salah satu dari sesat pikir. Jadi logika mereka ya, logical fallacy itu menjadi ciri khas dari mereka orang-orang Malaides ini dalam berpikir ya. Jadi seperti itu.
Dan selanjutnya nanti ke depannya kita akan banyak membahas tentang Piala AFF. Dan kemarin saya keliru memberikan informasi tanggal 22 yang artinya besok. Tetapi pertandingan kita melawan Kamboja akan dilangsungkan nanti tanggal 27 ya, tanggal 27. Jadi 6 hari lagi dari sekarang itu akan memulai kiprah kita di Piala Kaleng Kongguan Isi Rengginang ini ya, Piala AFF alias Piala Ciki ya, sebelum nanti Piala AFF yang sesungguhnya, FIFA ASEAN Cup, yang mana kita diperbolehkan menurunkan seluruh kekuatan terbaik kita ya, dan mudah-mudahan nanti di sana kita ketemu dengan Thailand, sekaligus itu bisa menjadi ajang uji coba kita sebelum kita bertemu lagi nanti dengan mereka itu di ajang Piala Asia 2027 nanti yang akan berlangsung di Arab Saudi gitu ya. Nah, di sini juga John Herdman sudah menciutkan pemain yang dia panggil tersebut nanti untuk dibawa ke Piala AFF ini ya, Piala Ciki atau Piala Kaleng Kongguan Isi Rengginang ini gitu. Dan demikian video kali ini dari saya. Kita tunggu informasi berikutnya tentang tim nasional kita, dan tentu saja tentang Hama Kuning ya. Hama Kuning ini sudah 3 kali ganti pelatih tanpa pernah bertemu dengan Indonesia ya. Jadi trauma mereka karena dikalahkan oleh tim U19 plus kita dulu, yang mana gol dicetak Elkan Bagot saat mereka begitu membanggakan Daryan Kools yang katanya pernah bermain di Liga Champions itu traumanya sampai sekarang nggak hilang-hilang ya, sampai 3 pelatih hebat mereka berganti gitu belum sempat bertemu dengan Indonesia ya. Dan kali ini pelatihnya siapa? Itu pelatih yang dulu membawa tim mereka kita kalahkan dulu saat bersama Arhan dan Elkan Bagot masih dipersiapkan untuk ke Piala Dunia U20. Dan inilah sebenarnya ketika Molina ya, Roman Molina ini menuliskan tweetnya tersebut, itu sebenarnya yang dia menyelidiki Indonesia ini itu terkait dengan pembatalan Piala Dunia U20 yang dia duga ada unsur korupsi dari FIFA tersebut ya, karena ketika Piala Dunia di Amerika Serikat kemarin berlangsung juga banyak dari pengamat yang membahas tentang pembatalan Piala Dunia U20 yang seharusnya berlangsung di Indonesia dulu. Karena apa? Karena salah satu pejabat lokal di Indonesia pada saat itu menyatakan menolak Israel bermain di wilayah mereka. Tetapi apa yang terjadi di Amerika kemarin jauh lebih buruk. Iran itu dipaksa untuk tinggal di Meksiko dan berterbang jauh ke Amerika untuk bisa bermain, dan juga bagaimana mereka itu melarang masuk wasit terbaik Afrika untuk memimpin pertandingan Piala Dunia tersebut. Nah, itu yang menimbulkan kontroversi pada saat itu. Nah, jadi tweet dari Molina itu tidak seperti hayalan manusia-manusia zaman batu ya, para negeri di Republik Belacan Malaides ini yang langsung ya lompat ke kesimpulan, itu jump into conclusion, bahwa ketika Roman Molina mengatakan Indonesia itu kaitannya dengan pemain naturalisasi ya, atau pemain keturunan kita yang legalitasnya itu begitu bersih, bisa dipertanggungjawabkan di sini ya. Jadi begitu alih-alih mereka itu membuat kita itu menggerunkan katanya, yang ngeri sampai nggak bisa berkata-kata, yang ada malah kita itu ketawa terbahak-bahak melihat ketololan Malaides ini yang dipamerkan begitu telanjang, begitu terang benderang. Dan setelah Piala Dunia ini ya kita kembali ke dunia nyata ya, kembali ke realita bahwa kita memiliki tetangga yang sedemikian antik, sedemikian lucunya, yang bodohnya begitu organik ya, begitu murni, tanpa sepuhan sama sekali, tanpa campuran bahan kimia. Itulah Malaides tetangga kita ya, Republik Belacan yang tadinya mengaku menjadi tumpuan dunia. Demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.